Bab 10. Yang benar saja, kata Josh Newman, berusaha menjaga nada bicaranya tetap tenang. Kalian tidak tahu cara mengemudi. Kalian berdua sama-sama tidak tahu. Josh dan Sophie duduk di bangku depan mobil sport yang dipinjam Skatty dari salah seorang muridnya. Josh mengemudi dan Sophie memeriksa peta di pangkuannya. Nicholas Flamel dan Sketch Hatch duduk di belakang. Tak pernah belajar, kata Nicholas Flamel mengangkat bahu tinggi-tinggi. Tak pernah sempat, sahut Skatty singkat. Tapi kata Nicholas, umurmu sudah lebih dari 2000 tahun, kata Sophie sambil memandangi gadis itu. 2517 dalam perhitungan manusia menurut kalender yang kalian pakai sekarang. Gumam Skatty. Dia memandang mata tajam Flamel dan setua apakah kelihatannya diriku? Tidak lebih sehari pun dari 17 tahun, Flamel cepat-cepat menjawab. Apa kau sama sekali tidak sempat mencari waktu untuk belajar mengemudi? Sophie bersikeras ingin mendapatkan jawaban. Dia sendiri ingin belajar menyetir mobil sejak berumur 10 tahun. Salah satu alasan si kembar bekerja selama musim panas ini alih-alih ikut ke lokasi penggalian bersama orang tua mereka adalah agar mendapatkan uang untuk membeli mobil mereka sendiri. Sketch Hatch mengangkat bahu, tampak tersinggung. Sudah terpikir olehku, tapi aku selalu sibuk, dia memprotes. Kalian tahu, kata Josh, entah kepada siapa bahwa aku seharusnya tidak boleh menyetir mobil tanpa didampingi pengemudi yang punya SIM. Umur kami hampir 15,5 tahun dan kami berdua bisa mengemudi, kata Sophie. Ya, bisa dibilang begitu. Dia menambahkan. Apakah ada di antara kalian yang bisa menunggang kuda? Tanya Flamel. Atau mengendarai kereta dengan 2 atau 4 kuda? Ya, tidak. Sophie hendak menjangka. Mengendalikan kereta perang sambil menembakkan anak panah atau melontarkan tombak? Skatty menambahkan. Atau menerbangkan naga Nathair sambil menembakkan ketapel? Aku tidak tahu apa naga Nathair itu dan aku tidak yakin apa aku ingin tahu. Jadi kalian lihat sendiri, semua orang memiliki keahlian dalam bidang tertentu, kata Flamel. Kalian kami memang bisa dibilang lebih kuno, tapi sama bergunanya. Dia melirik Sketch Hatch. Meskipun aku tidak yakin lagi soal menerbangkan Nathair itu. Josh menekan pedal gas setelah berhenti sejenak di depan lampu merah, menuju ke arah jembatan Golden Gate. Aku cuma tidak mengerti bagaimana kalian bisa melewati abad ke-20 tanpa mampu mengemudi. Maksudku, bagaimana kalian pergi dari satu tempat ke tempat yang lain? Transportasi umum, kata Flamel sambil tersenyum kecut. Kereta api dan bus terutama. Kedua macam kendaraan umum tersebut adalah metode perjalanan yang sepenuhnya anonim. Tidak seperti pesawat terbang ataupun kapal laut. Ada sangat banyak dokumen yang harus diurus untuk memiliki mobil. Dan dokumen itu dapat dipakai untuk melacak kami. Biarpun kami menggunakan sebanyak mungkin nama samaran. Dia terdiam dan menambahkan, lagi pula ada metode perjalanan lain yang lebih kuno. Ada 100 pertanyaan yang menggelitik Josh, namun dia memusatkan konsentrasinya untuk mengendalikan mobil berat itu. Meskipun dia tahu cara mengemudi, satu-satunya kendaraan yang pernah dikemudikannya adalah Jeep bobrok yang selalu ada saat mereka ikut dalam ekspedisi orang tua mereka ke lokasi penggalian. Josh belum pernah mengemudikan mobil di jalan raya dan dia ketakutan. Sophie menyuruhnya berpura-pura sedang memainkan game komputer. Itu membantu, tapi hanya sedikit. Di dalam permainan, jika kalah dia bisa langsung memulai lagi. Di sini, sekali tabrakan, tamatlah riwayatnya. Lalu lintas di atas jembatan terkenal itu merayap lambat. Sebuah limosin panjang bercat kelabu rusak di tengah jalan, menyebabkan kemacetan. Saat mereka mendekati limosin, Sophie melihat dua sosok bersetelan hitam duduk di bagian belakang. Dia menyadari bahwa dirinya menahan nafas saat mereka mendekat. Bertanya-tanya apakah sosok yang dilihatnya adalah Golem. Dia menghela nafas lega saat mereka melewatinya dan melihat bahwa kedua sosok itu adalah pria yang kelihatan seperti akuntan jengkel. Josh melirik kembarannya lalu menyeringai dan Sophie tahu bahwa Josh memikirkan hal yang sama.
Sophie menoleh ke arah Flamel dan Sketty. Di dalam SUV yang gelap dan dingin, mereka berdua tampak seperti orang biasa. Flamel kelihatan seperti seorang hippie setengah baya, dan Sketty meskipun agak gemar memakai baju bergaya militer, tidak akan aneh jika berada di coffee cup. Gadis berambut merah itu berpangku tangan dan memandang melalui kaca mobil yang kerap ke arah Alcatraz di seberang teluk. Nicholas Flamel menelengkan kepala dan mengikuti pandangan Sketty. Sudah lama aku tidak ke sana, gumamnya. Kami pernah ikut tur ke sana, kata Sophie. Aku menyukainya. Josh cepat-cepat menambahkan. Sophie tidak. Tempat yang menyeramkan. Memang semestinya begitu, ujar Flamel pelan. Tempat itu ditinggali oleh berbagai macam hantu dan arwah penasaran. Terakhir kalinya aku ke sana adalah untuk menaklukkan Snake Man, manusia ular yang luar biasa jelek. Aku tidak yakin apakah aku ingin tahu soal manusia ular ini, gumam Sophie sebelum terdiam. Kalian tahu, beberapa jam yang lalu, aku tidak akan pernah bisa membayangkan diriku mengatakan hal semacam itu. Nicholas Flamel bersandar di kursi mobil yang nyaman dan melipat kedua tangannya di dada. Sekarang, kehidupan kalian, kehidupanmu dan kembaranmu berubah selamanya. Kau tahu itu bukan? Sophie mengangguk. Aku mulai bisa memahaminya sekarang. Hanya saja semuanya terjadi begitu cepat, sehingga berat untuk ditanggung sekaligus. Manusia lempung, sihir, buku mantra, tikus pengintai. Dia memandang sketch hatch, petarung kuno. Sketty mengangguk-angguk saat dirinya disebut. Dan tentu saja seorang alkemis berumur 600 tahun. Sophie terdiam. Sebuah pikiran tiba-tiba berkelebat di benaknya. Dia memandang silih berganti antara Flamel dan Sketty. Lalu dia berpikir sejenak untuk menyusun pertanyaan. Menatap Flamel lekat-lekat, dia bertanya, "Kalian manusia sungguhan kan?" Nicholas Flamel menyeringai, "Ya, mungkin sedikit melebihi manusia biasa, tapi ya, aku dilahirkan sebagai manusia dan akan selalu menjadi bagian dari umat manusia." Sophie memandang Sketch Hatch, "Tapi kau..." Sketch Hatch membelalakan mata, dan seketika itu sesuatu yang kuno terlihat dalam lekukan-lekukan di wajahnya. "Tidak," katanya dengan sangat tenang, "aku bukan manusia. Kaumku berasal dari jenis makhluk yang berbeda, ras tetua. Kami menguasai bumi ini sebelum makhluk yang kemudian menjadi humani, ras manusia turun dari pohon. Sekarang kami dikenang dalam mitos-mitos yang dimiliki setiap humani. Kami adalah makhluk-makhluk dalam legenda, klan siluman, vampir, raksasa, naga, dan monster. Dalam cerita-cerita kami disebut leluhur atau ras tetua. Di beberapa kisah kami disebut dewa." "Apa kau pernah menjadi dewa?" Sophie berbisik. Sketty terkikik. "Tidak, aku tidak pernah menjadi dewa. Tapi sebagian dari kaumku membiarkan diri mereka dipuja seperti dewa. Sebagian lainnya menjadi dewa dalam kisah-kisah para humani tentang petualangan mereka." Dia mengangkat bahu. "Kami hanyalah ras yang berbeda, ras yang lebih tua daripada humani, dengan bakat yang berbeda, keahlian yang berbeda." "Apa yang terjadi?" tanya Sophie. "Banjir," kata Sketty lirih. "Salah satunya. Bumi ini jauh lebih tua daripada yang dibayangkan kebanyakan orang," ujar Flamel datar. "Berbagai macam makhluk yang hanya dikenal dalam mitologi pernah melangkahkan kaki di dunia ini." Sophie mengangguk perlahan. "Orang tua kami arkeolog. Mereka menceritakan tentang hal-hal yang mustahil dijelaskan, yang kadang-kadang ditemukan dalam dunia arkeologi. Ingat tidak tempat yang kita datangi di Texas? Taylor apa?" kata Josh. Berhati-hati ketika memindahkan SUV yang dikemudikannya ke jalur tengah. Dia belum pernah mengemudikan kendaraan sebesar itu dan dia takut akan menabrakannya. Sudah beberapa kali dia nyaris menyerempetkan mobil itu, dan dia bahkan merasa yakin telah menyenggol kaca spion mobil lain. Namun dia tetap mengemudi, tidak mengatakan apa-apa. "Taylor Trail, jejak Taylor," kata Sophie. "Di Sungai Paluxy, Texas, ada sesuatu yang kelihatan seperti jejak dinosaurus dan manusia dalam satu lempengan batu yang telah menjadi fosil. Dan batu itu diperkirakan telah berumur 100 juta tahun." "Ya, aku pernah melihatnya," Flamel menanggapi, "dan yang mirip seperti itu dapat dijumpai di seluruh dunia. Aku juga pernah memeriksa jejak kaki yang ditemukan di Antelope Springs, mata air Antelope di Utah. Di dalam bongkahan batu yang telah berumur sekitar 500 tahun. Kata ayah kami, hal-hal semacam itu bisa dengan mudah digolongkan sebagai sesuatu yang palsu atau misinterpretasi dari fakta,"
kata Josh. Dia memikirkan apa yang akan dikatakan ayahnya tentang hal-hal yang mereka lihat hari ini. Flamel mengangkat bahu. Iya, itu benar, tapi ilmu pengetahuan selalu mengesampingkan apapun yang tidak bisa dipahami. Tidak semua hal bisa dengan mudah disingkirkan. Apakah kau bisa begitu saja menganggap apa yang kau lihat dan kau alami hari ini sebagai misinterpretasi fakta? Sophie menggeleng. Di sampingnya, Josh mengangkat bahu dengan gelisah. Dia tidak menyukai arah pembicaraan ini. Dia sama sekali tidak dapat membayangkan dinosaurus dan manusia hidup pada waktu yang bersamaan. Gagasan itu bertentangan dengan semua yang telah diajarkan oleh orang tua mereka, semua yang mereka yakini. Tetapi di suatu tempat di benaknya, sebuah suara kecil terus-menerus mengingatkan bahwa setiap arkeolog, termasuk kedua orang tuanya, senantiasa mendapatkan penemuan luar biasa. Beberapa tahun silam, Homo floresiensis, manusia bajang dari Indonesia, yang mendapatkan julukan Hobbit. Lalu ada juga spesies dinosaurus kerdil yang ditemukan di Jerman, serta jejak-jejak dinosaurus berusia 165 juta tahun di Wyoming. Dan baru-baru ini 8 jenis spesies prasejarah baru ditemukan di dalam sebuah gua di Israel. Tetapi yang dikatakan oleh Flamel sulit diterima Josh. Kau mengatakan bahwa manusia dan dinosaurus pernah hidup pada waktu yang sama di muka bumi ini, kata Josh, terkejut mendengar nada marah dalam suaranya sendiri. Aku mengatakan bahwa manusia telah ada di muka bumi ini bersama makhluk-makhluk yang jauh lebih aneh, juga jauh lebih tua daripada dinosaurus, kata Flamel dengan nada serius. Bagaimana kau bisa tahu? Sophie menuntut penjelasan. Flamel mengatakan bahwa dirinya lahir pada tahun 1330. Tentu dia tidak pernah melihat dinosaurus, betulkah? Semua itu tercantum di dalam kodeks dan dalam kehidupanku yang panjang, aku pernah melihat hewan-hewan yang dianggap hanya ada dalam mitologi. Aku pernah melawan binatang dalam legenda. Aku juga pernah mengalahkan makhluk-makhluk yang seolah-olah merangkak keluar dari mimpi buruk. Semester lalu kami belajar tentang Shakespeare di sekolah. Ada sebuah kutipan dari Hamlet. Sophie mengerutkan kening berusaha mengingat-ingat. Ada lebih banyak hal di dunia dan akhirat. Nicholas Flamel mengangguk senang. Daripada apa yang bisa dimimpikan oleh benakmu, dia menyelesaikan kalimat itu. Hamlet, babak pertama, adegan kelima. Aku mengenal Shakespeare, tentu saja. Nah, Will bisa jadi menjadi seorang alkemis yang hebat. Namun kemudian dia jatuh ke dalam cengkraman Dee. Will yang malang, apa kalian tahu? Dia menciptakan tokoh Prospero dalam The Tempest berdasarkan karakter Dee. Aku tak pernah suka dengan Shakespeare, gumam Sketty. Dia bau. Kau mengenal Shakespeare? Josh tidak mampu menyingkirkan nada tidak percaya dalam suaranya. Dia pernah menjadi muridku sebentar, sangat sebentar, kata Flamel. Aku sudah hidup sangat lama, aku punya banyak murid. Beberapa di antaranya menjadi terkenal lantaran sejarah. Sebagian besar di antaranya terlupakan. Aku sudah pernah bertemu dengan banyak orang, yang manusia maupun bukan manusia, yang abadi maupun yang bisa mati. Orang-orang seperti Skethatch. Flamel menyelesaikan penjelasannya. Ada banyak orang lagi yang sepertimu? Lebih banyak lagi ras tetua? Sophie bertanya memandang si gadis berambut merah. Lebih banyak daripada yang kau sangka, meskipun aku berusaha sebisa mungkin menjauhi mereka, kata Sketty gelisah. Ada di antara para tetua yang tidak bisa menerima bahwa masa kejayaan kami telah berlalu dan masa ini adalah milik manusia. Mereka ingin melihat kembalinya masa lalu dan mereka yakin bahwa boneka mereka, Dee dan orang-orang lain sepertinya siap untuk mewujudkan hal itu. Golongan itu disebut tetua gelap. Aku tidak tahu apa kalian memerhatikan, tiba-tiba Josh menyela. Tapi apakah ada yang melihat banyak sekali burung bergerombol? Sophie menoleh dan memandang melalui kaca depan. Sementara Flamel dan Sketty mengintip melalui kaca belakang. Tiang-tiang dan tonggak-tonggak baja penyambung, untayan kawat dan tali di jembatan Golden Gate perlahan-lahan penuh dihinggapi oleh burung. Ribuan ekor burung, terutama burung-burung berbulu hitam dan gagak, semuanya hinggap di celah yang tersisa. Dan lebih banyak lagi, burung berdatangan menyusul. Mereka dari Alcatraz, kata Josh, melongokkan kepala untuk melihat melewati air beriak ke arah pulau itu. Segumpal awan gelap menggantung di atas Alcatraz. Awan gelap itu muncul dari penjara terbengkalai tersebut, menggulung dan menggantung di udara bagaikan asap. Namun asap ini tidak memudar. Ia bergerak dan berputar bagaikan benda padat.
Burung, Josh menelan ludah. Jumlahnya pasti ribuan. Puluhan ribu, Sophie meralat. Dia menoleh ke arah Flamel. Apakah sebenarnya mereka? Anak-anak Morrigan, jawablah Flamel penuh misteri. Masalah, Sketty menambahkan, masalah besar. Kemudian seolah-olah mendapatkan perintah, gerombolan besar burung itu bergerak dari pulau dan melintasi teluk, langsung menuju ke jembatan. Josh menekan tombol jendela dan jendela kaca gelap di sekeliling mereka terbuka. Keributan yang ditimbulkan oleh burung-burung itu terdengar jelas sekarang. Kaukan nyaring terdengar silih berganti, nyaris menyerupai tawa sinis. Lalu lintas melambat, beberapa orang bahkan berhenti untuk keluar dari mobil dan memotret kejadian itu menggunakan kamera digital atau ponsel. Nicholas Flamel mencondongkan tubuh ke depan dan meletakkan tangan kirinya di bahu Josh. Kau harus tetap mengemudi, katanya dengan nada serius. Jangan berhenti, apapun yang terjadi. Bahkan jika kau menabrak sesuatu, terus mengemudi. Secepat yang kau bisa, keluarkan kita semua dari jembatan ini. Ada sesuatu yang janggal dalam nada serius Flamel yang membuat Sophie jauh lebih ketakutan daripada jika pria itu berteriak. Dia melirik Sketty, namun gadis itu sedang mengaduk-aduk isi ranselnya. Sang petarung mengeluarkan sebuah busur pendek dan beberapa batang anak panah lalu meletakkannya di dekatnya. Tutup jendelanya, Josh, kata Sketty dengan tenang. Jangan sampai mereka masuk. Kita mendapatkan masalah ya, bisik Sophie sambil menatap sang alkemis. Hanya jika burung-burung gagak itu berhasil mengejar kita, kata Flamel sambil memaksakan senyuman. Bolehkah aku meminjam ponselmu? Sophie mengambil ponselnya dari saku dan membukanya. Apa kau akan menyihir sesuatu? Tanyanya penuh harap. Tidak, aku akan menelpon. Semoga bukan mesin yang menjawab.